Iya. Oke. Selamat malam yang kami muliakan, Yang Mulia Bante Damadiro Mahatera, Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedama sekalian. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, tanggal 13 Desember 2022, kita berkumpul untuk membacakan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini, bagi yang teman kita yang sedang sakit, bisa sembuh dari penyakit yang sedang diderita. Berikut nama-nama teman yang sedang sakit akan saya bacakan. Bapak Aris Andri Jono Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Buyung Mintaria Makassar, Bapak Herman Ciadi Makassar, Bapak Kian Jaya Tansir Surabaya, Bapak Kon Jimmy Sunardi Surabaya, Bapak Noto Saliman Lim yang sedang dirawat di Rumah Sakit Adi Husada, kamar D209, Bapak Rudi Swardana Banjarmasin yang sekarang dirawat di National Hospital Surabaya, kamar 9101, Bapak Tang Ingyeng Jakarta, Bapak Chang Hok Eng Banjar Wijaya Tangerang, Bapak Cheng Kiva Singkawan, Bapak Condro Prajogo Kurniawan Surabaya, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Beng Swang Denpasar sedang dirawat di Rumah Sakit Subanjaya Kuala Lumpur, Ibu Cendrik atau Cik Meklang Surabaya, Ibu Go Bicing Surabaya, Ibu Go Sui Hua Surabaya, Ibu Hermin Teja Surabaya, Ibu Inge Tanujaya Makassar, Ibu Janti Lumintang Surabaya, Ibu Jenny Ong Denpasar, Ibu Krisnawati Jakarta, Ibu Laulani Laurencia Surabaya, Ibu Liang Mecong Samarinda, Lanjut. Apa Henry lanjut? 27 Ibu Liang Manhua Jakarta. Lanjut, Hen. Ibu Lian Cukwa Jakarta, Ibu Lindawati Pakuwon City Surabaya, Ibu Murtiningsi Rumah Sakit Adi Husada kamar B307, Ibu Ong Koinyo Surabaya, Ibu Pincin Jusman atau Sukin Jakarta Barat, Ibu Riana Tangerang, Ibu Samsiah Pontianak, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tang King Lian Nio Bogor, Ibu T Liang Nio Surabaya sedang dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Ibu Chang Lian Miao Karawaci Tangerang, Ibu Fernalisa Surabaya, Ibu Waluyo Surabaya, Nyonya Lance Mansur Manado, Ibu Lilian Eng Jakarta, Ibu Liance Sambuaga Manado, Saudara Abe Yono Surabaya sekarang sedang dirawat di Singapura, Saudara Anthony Tang atau Owen Jakarta Pusat, Saudara Stanley Kenneth di ruang ICU Rumah Sakit Adi Husada, Saudari Ari Chandrawati Wan Chiu Ai Nyoman, Saudari Ari Chandrawati atau Wan Chi Ai Nyoman Kurniawati Surabaya, Anak Dom Jakarta,
Anak K. Marcisto, Rumah Sakit Adi Husada, kamar J202, anak Wen Cekliang, Surabaya. Selanjutnya, marilah kita awali dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namastami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamanhako mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sattha Yassa Cakmayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Hisakkare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sangkhang Abhipujayama. Marilah kita memohon sila kepada Yang Mulia Bante dengan membacakan Pancasila Aradhana. Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Dutiyam Pimayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Tatiyam Pimayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Yamahang Vatami Tang Vateta. Ama Bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunnang. Ama bante. Panatipata Veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnatana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapama tathana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapama dathana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani Silena sukating yanti. Silena bhoga sampada. Silena nibbuting yanti. Tasma silang visodhaye. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memimpin pembacaan parita kesembuhan. Ya, apa namanya? Silakan para peserta semuanya. Ya, sesungguhnya ini akan sangat baik sejauh memungkinkan itu yang bersangkutan masing-masing, yaitu yang sedang sakit itu bisa mengikuti. Tetapi ya semuanya itu masih sangat tergantung pada kemungkinannya. Ya bagaimanapun nanti kalaupun ya pihak-pihak yang sedang dalam kondisi sakit tidak hadir, ya nanti bisa diberitahu secara lisan atau barangkali diberikan rekamannya. Rekaman acara ini agar bisa didengar, ya supaya bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari upacara ya pembacaan parita pada kesempatan malam hari ini. Ya, untuk yang hadir, mari kita dengan kesungguhan hati, dengan penuh keyakinan, ya mendengarkan ulang penguncaran Pali Wacana yang ya berisikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik yang merupakan obat kesembuhan bagi penyakit, ya terhadap penyakit. Mari kita memulainya.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิมหาการุณิโกนาโถอัฏฐายสัพพปานินังปุเรตวาปารมิสัพพะปัตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตุสัพพุปัตตวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพปานินังปุเรตวาปารมิสัพพะปัตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตุสัพพุปัตตวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพพปานินังปุเรตวาปารมิสัพพะปัตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุนตุสัพพุปัตตวาอาเสวนาจะปาลานังปันติตานันจะเสวนาปูจาจะปูจนียานังเอตัมมังกลมุตตมังปฏิรูปเตสวาโสจาปุปเปจักตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกลมุตตมังปะปุสัจจันจะสิปัญจาวินัยโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตตารัสสะสังฆโหอนาคุลาจักขัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังตานันจะธรรมจริยาจาญาตกานันจะสังฆโหอนวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกลมุตตมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโตจะธัมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังการโวจะนิวาโตจาสันตุถีจะกตัญญูตากาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังกลมุตตมังขันติจะโสวาจัสสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธัมมัสสัพคัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังตโปจะพระมจริยัญจาอริยสัจจานัตตัสสนังเอเตนะสัจจวัจเจนะเอ
Etam manggalamuttamang Buddhassa lokathammehi citang yasana kampati asokang wirajang hemang etam manggalamuttamang eta tisa nikatwana sapat dhammaparajita sapat dasot hingkachanti tante sang manggalamuttamanti yang kincivitang itawa urang wa sakke suwa yang ratanang panitang nano samang atitatha katena itam piputhe ratanang panitang ete nasacce nasuvati hoto kayang wiragang amatang panitang yata jaga sakyamuni samahito nate nathamme nasamathi kinci itam pithamme ratanang panitang ete nasacce nasuvati hoto yam buddha setho ye pukkala adda samang pasatha cattari eta niyuga nihonti te takkineya sukata sasawaka ete sutinna nimaha palani itam pisangkhe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hoto Yesu payutta manasa dalhena nikka minoko tamasa sanamhi te patipata amatang nikaiha lakha mukha niputing hunjamana itam pisangkhe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hoto Kinang puranang nawang nati sambhawang viratta citta yatike bhavasming te kinapi ca avirul vicanda nipanti thira yatha yang patipo itam pisangkhe ratanang panditang ete nasacce nasuvati hotu Metan jasa balo kasming mana samkhavaye aparimanang Uthang atho jatiriyanca asambathang averang asapatang Tithan jarang nisinno wa sayano wa yavata savikatamitho Etang sating atidhayang brahmametang viharang itamahu Tidhing ca anupakamma silavatasane nasampando Kame suwine yakethang nahica tuka bhaseyang punareti Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vecca carana sampanno sukato lokavitu Anuttaro purisatam masarathi Sattha dewa manussanang buddho bhagavati Swakhato bhagavata dhammo sandedhiko akaliko ehipasiko
โอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสายุกานิยัตถปุริสปุกกลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยตักขิเนยโยอัญญลิการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติปุจฉังโกสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิปุจฉังกาจตถาปเรสัมมาทุเปกขปุจฉังกาสัตเตเตสัพพตัสสินามุนินาสัมมาตัคคาตาภาวิตาปะหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายาจพุทธิยาเอเตนะสัจจวัจเจนะสดทิเตโหตุสัพพตาเอกัสมิงสมัยเยนะโทบุคคลานันจะคัสสะปังกิลาเนตุขิเตติสวาปุจฉังเกสัตตเตสยิเอเตนะสัจจวัจเจนะสดทิเตโหตุสัพพตาสัมโมทิตวาจะอาปัฏฐาตินานัมติมเหสินังมัคคะหัตถกิเลสาวาปัตตาปฏิธรรมินเอเตนะสัจจวัจเจนะสดทิเตโหตุสัพพตาเอกตาธรรมราชาปิเกลัญเยนาภิปิลิโตตุนดัตเทเรนตัญเยวาภนาเปตวานาสาตรังเอเตนะสัจจวัจเจนะสดทิเตโหตุสัพพตาสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสัทธังอุตตมังวรังอิตังเตวมนุสสานังพุทธเตเจนะสดทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตวาธัมมรัตนังโอสัทธังอุตตมังวรังปริลาหูปัสสมานังธัมมเตเจนะสดทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตวาสังฆรัตนังโอสัทธังอุตตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเจนะสดทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสเมนตุเตจราธัมโมหิจรังอนัตติโตยาติธัมโมหิยาติงอนัตติโตมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตสัพเพขิเมปิเยขิมานาเปขินานาภาโววินาภาโว
kamma sapamhi kammatayatu kammayoni kammapantu kammapatisarano yang kammang karisami kalyanang wa papakang wa ewang amhe hi apin hang pacawek kitabang bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada sothi bhavantu te bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada sothi bhavantu te bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada sothi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memimpin meditasi. Baik Bapak, Ibu, para upasaka, upasika, budiman, budiwati yang berbahagia, sebagai satu bentuk pengharapan baik kita, sebagaimana acara yang kita secara khusus adakan adalah demi kesembuhan saudara-saudara, keluarga, atau bahkan sahabat, orang-orang yang dikenal, kita menunjukkan rasa empati, menunjukkan rasa pengharapan baik kita kepada mereka dengan melakukan pengembangan batin mengangkat objek berupa cinta kasih kepada mereka yang sedang sakit secara terkhususkan dan juga kepada semuanya, kepada semua makhluk tanpa batas. Kata semua makhluk tanpa batas ini juga tentu tidak terlepas dari termasuk diri kita sendiri. Kita memancarkan metta, cinta kasih. Metta berarti adalah keberadaan batin yang terlepas dari membenci. Keberadaan batin yang terbebas dari iritasi. Ini adalah arti metta. Atau dalam ungkapan yang lain, metta adalah satu keberadaan batin yang disertai, diwarnai, diliputi oleh pengharapan baik. Kalimat yang paling baik dalam penunjukan keberadaan batin yang terbebas dari kebencian, dari iritasi, yang memiliki pengharapan baik adalah semoga
dia berbahagia, semoga mereka berbahagia, semoga Anda berbahagia, termasuk juga semoga saya berbahagia. Dalam arti juga secara ungkapan yang lain, semoga terbebas, terlepas dari penderitaan. Bagaimanapun, pengharapan ini semata-mata sebatas pengharapan. Yang artinya jangan berpikir bahwa dengan berkata, mengatakan kalimat sedemikian rupa, kemudian entah dengan cara bagaimanapun, makhluk-makhluk itu yang kita tuju, termasuk orang-orang, otomatis bisa berbahagia. Dan ini juga bukan berarti bahwa kalimat yang kita ucapkan itu akan menjadi sugesti bagi kebahagiaan orang-orang yang kita tuju. Juga tidak berarti dengan mengucapkan kalimat ini berharap ada sosok dewa, sejumlah dewa yang kebetulan atau secara sengaja mendengar ucapan pengharapan baik kita ini kemudian memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kita tuju. Pernyataan pengharapan baik, semoga semua makhluk berbahagia, semoga mereka berbahagia, semoga dia berbahagia, semoga Anda berbahagia, termasuk semoga saya berbahagia. Ini didasari oleh hati yang sungguh-sungguh, yaitu sungguh-sungguh ada rasa pengharapan. Dan ini semua harus didasari dengan alasan-alasan yang mendasar, yaitu adalah sebab-sebab mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Ini semua tidak lepas dari ajaran pokok sang Guru Agung Buddha. Tidak lain adalah ketika seseorang memunculkan nilai-nilai bajik dalam batinnya, di saat yang bersamaan itu pula kebahagiaan akan ada padanya, yang secara otomatis penderitaan pergi darinya. Di sini yang dimaksudkan dengan semoga semua makhluk berbahagia atau siapapun, semoga siapapun berbahagia, tidak lain adalah punya pengharapan agar bagaimana mereka bisa mewarnakan hati mereka dengan nilai-nilai bajik, apapun jenisnya, apapun jenjang tingkatannya. Dan dengan demikian mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dan meta ini, cinta kasih ini akan menjadi lebih nyata dalam bentuk praktiknya, itu adalah menuangkannya ke dalam bentuk praktik, yaitu melalui membantu, menolong, mendukung kepada mereka yang sedang menderita untuk bisa terlepas dari penderitaan, mereka yang tidak bahagia bisa mendapatkan kebahagiaan melalui mendukung mereka dalam upaya memunculkan hal-hal bajik, nilai-nilai bajik.
Ini yang disebut dengan karuna atau kewelas asihan. Sehingga dalam meditasi objek cinta kasih ini kita punya pengharapan baik kepada siapapun dengan pernyataan semoga berbahagia, bebas dari penderitaan, tidak lain adalah berharap mereka bisa memunculkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik dalam hati masing-masing. Dan dengan demikian mereka akan terbebas dari rasa iritasi, terbebas dari kedengkian, terbebas dari kehendak-kehendak yang menyakiti atau kehendak-kehendak yang menyakitkan. Dan karenanya mereka akan mendapatkan atau terbebas dari penderitaan secara jasmaniah dan penderitaan secara batiniah. Dan dalam ungkapan yang lain adalah mereka bisa menjaga, bisa merawat kebahagiaan ya dalam kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini objek yang kita angkat yaitu meta cinta kasih. Kita mengucapkan semoga orang-orang yang kita tuju bisa berbahagia. Nah, ini adalah kalimat yang harus didasari dengan pemahaman bahwa semoga mereka bisa menyertakan nilai-nilai bajik dalam hati mereka, meninggalkan nilai-nilai buruk, nilai-nilai nista. Dan itu yang menjadi harapan kita, kita ulang, kita ulang, kita ulang. Termasuk juga kepada diri sendiri sekalipun dalam menumbuh kembangkan cinta kasih, tidak lain adalah upaya mengkondisikan batin kita sendiri ini untuk bisa diwarnai, diliputi, disertai dengan nilai-nilai bajik, membuang, menepis, mengikis, menanggalkan hal-hal buruk yang telah muncul, yang sedang muncul, ataupun yang akan muncul. Ini adalah penyebab dari pengharapan semoga aku berbahagia, semoga orang-orang berbahagia bisa terrealisasi. Mari kita dalam waktu sejenak untuk melakukan pengembangan batin ini secara bersama-sama.
Ya, baik, sekiranya cukup kita dalam praktek pengembangan batin dengan objek meta, kita kembali pada acara yang akan dilanjutkan pandu oleh pembawa acara. Kita akhiri dengan kalimat pengharapan baik kita kepada semua makhluk. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memberikan anusasana singkat. Untuk itu kami persilahkan Bante. Anusasana singkat. Singkatnya seberapa ya? Mungkin
setengah jam bisa Bante. Dipaksakan enggak setengah jam ini? Baik, Ibu Bapak, upasika upasaka yang baik hadir dalam pertemuan via online ini maupun yang mengikutinya melalui rekaman. Hal-hal yang memang wajar dihadapi, ditemui oleh setiap onggokan yang ada di muka bumi ini, baik yang upadinaka, yaitu yang hidup, ataupun yang anupadinaka, yang tidak hidup, yang sesungguhnya istilah hidup dan tidak hidup adalah sebatas pernyataan persepakatan yang ditetapkan atau yang dibuat oleh sesama kita manusia. Bahwasanya tidak ada satu apapun onggokan, dan kata onggokan ini pun sesungguhnya adalah satu istilah yang sesungguhnya tidak benar. Oleh karena onggokan sendiri itu sesungguhnya juga tidak ada. Yang tampak sebagai onggokan itu adalah ilusi. Yang tampak sebagai onggokan itu adalah palsu. Onggokan itu tidak ada. Hanya karena sanya, yaitu faktor batiniah, yang dalam hal ini sering kita menerjemahkan persepsi, atau dalam bahasa Indonesia yang biasa saya sebut, biasa saya pakai adalah pengerti atau pengenal. Bahwasanya sanya atau faktor batiniah sanya, faktor batiniah yang berfungsi mengerti, mengenali objek-objek, ini yang secara keliru. Karena memang ada keterbatasan tingkat pengetahuan, tingkat kebijaksanaannya. Tidak sampai jauh mendalam menyelidik bahwa sesungguhnya hal-hal yang tampak sebagai onggokan sesungguhnya adalah ilusi belaka. Di sini setelah seseorang mengerti, yaitu mengerti secara keliru, menganggap yang ada itu sebagai onggokan,
dan memilah-milah. Ini onggokan yang mati, ini onggokan yang hidup. Dengan mengerti adanya onggokan, dan onggokan ini ternyata terpilah-pilah dalam batas-batas yang jelas, yaitu ada onggokan tersendiri satu, ada onggokan yang tersendiri lagi yang lain dan yang lain, yang kita sebut dengan istilah individu. Nah, onggokan inilah yang menjadi penyebab yang sesungguhnya itu adalah pandangan keliru. Onggokannya itu tidak ada. Oleh karena apa? Kalau kita tembus dengan kebijaksanaan, kita akan mendapati satu kenyataan bahwa semuanya itu kosong. Yang ada hanya namanya saja. Tubuh ini kita mengerti sebagai sebuah onggokan dan kemudian menengarainya sebagai onggokan. Tetapi tubuhnya sendiri itu sendiri sesungguhnya tidak ada. Yang ada, yang tampak itu adalah organ-organ sekian jumlah yang bergabung. Gabungan organ-organ itulah yang disebut dengan tubuh. Jadi kalau kita mau mencari tubuhnya di mana tidak ketemu. Tetapi secara simple, secara sederhana, secara awam, orang awam mengerti tubuh, sebagai yang berupa onggokan secara utuh. Bagaimanapun setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata bahwasanya organ-organ pembentuk tubuh ini ternyata juga hanya nama yang ada, julukannya yang ada, barangnya sendiri tidak ada. Oleh karena setiap organ itu ternyata esensinya adalah jaringan-jaringan pembentuk organ. Gabungan dari jaringan-jaringan pembentuk organ itulah yang disebut dengan organ. Organnya sendiri tidak bisa ditemukan. Demikian pula seterusnya sampai pada titik yang mata kita secara awam tidak bisa melihat. Dan pada kenyataannya, yang juga dibantu oleh ilmu pengetahuan sekarang ini, nah, apa yang tampak sebagai onggokan, apa yang tampak sebagai materi, sesungguhnya adalah non-materi. Kita mengatakannya itu adalah energi. Energi ini bisa disebut energi. Mengapa? Karena ada gerakan, yaitu getaran. Gerakan atau getaran inilah yang kita sebut sebagai gelombang. Nah, sesungguhnya materi itu adalah gabungan kumpulan dari getaran.
gabungan kumpulan dari gelombang atau gabungan kumpulan dari energi. Dan gelombang, getaran, gelombang apa ini tidak bisa disebut sebagai materi, itu adalah non materi. Nah, kembali bahwasanya setelah mengerti sebagai onggokan dan kemudian mengerti sebagai yang hidup dan tidak hidup. Yang hidup ini, yang berupa onggokan ini, ada satu onggokan terpisah dari onggokan yang lain, sehingga muncul yang namanya pembedaan sanya, yaitu pengertian atau pengenalan bahwa yang ini beda dari yang itu beda dari yang lain karena keberadaan onggokan itu. Karena onggokan tampak satu dengan yang lain terpisah jelas, sehingga ada pembedaan bahwa yang ini bukan yang itu bukan yang lain bukan yang ini. Dampak dari pembedaan ini sering menimbulkan atau memicu munculnya keberpihakan bahwa ini adalah yang menyenangkan, itu adalah yang menyakitkan. Atau sebaliknya, ini adalah yang menyakitkan, itu adalah yang menyenangkan. Nah, selanjutnya, setelah ada keberpihakan, tentu berpihak yang sisi menyenangkan. Dampaknya juga akan membenci sisi yang tidak menyenangkan. Dengan memunculkan keberpihakan, selanjutnya memicu munculnya rasa senang, rasa benci inilah yang kemudian satu keberadaan yang disebut penderitaan itu muncul. Sehingga ini yang menjadi salah satu yang utama yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, bahwasanya penderitaan ini muncul karena ketidaktahuan dalam bentuk mengerti keliru, dalam bentuk mengenali keliru, sanya yang keliru. Dan kita sudah dibiasakan dengan mengerti keliru, mengenali keliru ini. Diharapkan dengan seseorang mengenal, mempelajari, untuk selanjutnya menjalankan ajaran Sang Guru Agung Buddha ini, bisa mendapatkan sanya yang benar, yaitu pengertian yang benar, pengenalan yang benar, yang disebut dengan istilahnya itu yathabhuta nyana dasana, yaitu penglihatan terhadap pengetahuan sebagai suatu keberadaan sebagaimana adanya, sebagaimana nyatanya. Dan ini masih butuh penjelasan lebih jauh
Oleh karena sebatas mengatakan atau pernyataan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, ini juga bukan hal yang mudah. Yang mana barangkali orang berpikir melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, itu misalnya melihat orang sebagai orang, melihat kucing sebagai kucing, melihat barang kotor sebagai barang kotor, melihat cinta sebagai cinta, melihat aman sebagai aman. Ini sudah dimengerti sebagai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Padahal itu adalah bagian dari pandangan keliru. Tentu dalam suasana atau dalam program acara ini sulit dimungkinkan untuk dijelaskan lebih lanjut, oleh karena di awal juga sudah diwanti-wanti oleh pembawa acara untuk memberikannya secara singkat. Nah, ini adalah kenyataan kehidupan yang dicengkeram secara umum, yaitu oleh pandangan keliru. Sanya yang keliru, pengenalan atau pengertian yang keliru terhadap segala sesuatunya itulah yang menjadi penyebab penderitaan. Nah, di sini tentu tidak ada satu kehidupan yang merasa hidup itu yang merasa tidak punya permasalahan. Setiap orang punya masalah. Dan setiap orang mengakui dirinya sedang punya masalah. Entah masalahnya itu dianggap ringan, sedang, atau berat. Tetapi seringan apapun permasalahan yang setiap individu orang itu hadapi, ia merasa, ia menganggap, ia mengerti bahwa masalahku ini adalah masalah yang lebih penting dibandingkan masalah orang lain. Masalahku ini adalah masalah yang lebih berat dibandingkan masalah pihak lain. Ini adalah kecenderungan. Sehingga sering dalam bincang-bincang, sharing untuk orang yang sedang mencurahkan hati, yaitu mengeluarkan unek-unek permasalahan. Pihak yang mendengar ya memberikan satu gambaran lebih luas bahwasanya ada sekian banyak orang lain yang menghadapi kondisi jauh lebih dikasihani, berada dalam kondisi yang lebih mengerikan, berada dalam kondisi yang lebih terpuruk. Ini untuk memberikan satu wawasan bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya permasalahannya sendiri, dan
untuk menghilangkan anggapan bahwa masalahku ini adalah masalah yang lebih penting. Dan masalahku ini adalah masalah yang terpenting. Termasuk masalahku ini adalah masalah yang paling berat. Sehingga ada ungkapan yang sangat umum, sangat populer, yaitu rumput tetangga tampak lebih hijau. Nah, hal yang lebih tidak menguntungkan dalam orang menjalankan kehidupan itu adalah mereka itu banyak hidup disertai dengan kealpaan, dengan kelengahan, peremehan. Baru setelah mendapati oleh diri sendiri, kemudian mengerang-erang, kemudian beratap tangis, kemudian bersedih, kemudian meratap, kemudian menuntut, kemudian kecewa, kemudian barangkali mengumpat, mempersalahkan sana-sini. Dalam kondisi orang yang sedang sakit, dia akan cenderung untuk merasa terpuruk dan merasa seberapa penting mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu utamanya adalah tentang penyakit. Dan yang saya maksudkan di sini adalah untuk mereka-mereka yang dalam tanda petik sedang merasa sedang tidak sakit. Inilah yang dikatakan sebagai yang alpa. Umumnya alpa, meremehkan, mengesampingkan. Sehingga bagaimana kita betul-betul bisa bersadar diri bahwasanya yang namanya penyakit itu wajar datang. Dan sesungguhnya kedatangan penyakit ini bukan sewaktu sudah berada di rumah sakit, bukan sewaktu sudah berbaring tidak bisa berjalan meskipun hanya duduk, bukan setelah mengerang-erang kesakitan, melainkan setiap momen rentang sepanjang sejak dari lahir hingga ajal tiba, penyakit itu selalu ada dan terus ada. Di sini mungkin orang akan menyangkal, saya bahagia kok, saya senang kok, saya sehat kok. Ya, oleh karena Anda sedang lengah. Bahwasanya dalam tubuh ini betapa ributnya, betapa sibuknya, betapa rushnya organ-organ tubuh yang berfungsi dalam mengembalikan kondisi normal
yang ada pada tubuh ini selalu berjuang untuk mencegah dan melenyapkan hal-hal yang sumbang dalam tubuh. Yang mana ini ditopang dengan asupan makanan, obat-obatan, minuman, termasuk juga oksigen. Terus-menerus mengalami peperangan di dalam itu. Hanya karena selesai dengan yang di dalam dan tidak memberikan efek yang sangat kuat berupa rasa sakit atau berefek pada melemahnya tubuh, orang menganggap, orang berasumsi, orang berpresumsi, atau orang menganggap sebagai orang yang sehat. Tidak ada orang yang sehat di dunia ini. Nah, kalau tadi dicantumkan sejumlah daftar orang-orang yang sakit, sesungguhnya yang sakit bukan sekian itu. Yang sakit itu jauh lebih banyak. Yang lain-lain sana. Dan saya percaya dan memastikannya itu, siapapun yang telah lahir, merekalah yang sedang sakit. Setidaknya daftar nama itu kurang 1 orang yang perlu dicantumkan, yaitu saya sendiri. Ya, ini saya sakit lupa ini. Ya, apa namanya, selain dari penyakit-penyakit lain yang selalu ya muncul dan ya itu patut dimengerti sebagai sebuah kewajaran, sebuah ya kenormalan atau natural yang disebut dengan jara dhamma, artinya keberadaan yang wajar. Biati dhamma, kewajaran, sebuah kewajaran mengalami penyakit atau mendapati penyakit. Dalam ajaran Sang Buddha, apakah ada obat penyembuh sakit? Ada. Dan karena menganggap ada itu, kemudian berbondong-bondonglah orang untuk mencari kesembuhan dalam agama Buddha ini. Hanya permasalahannya itu adalah apa yang mereka lakukan, baik yang disembuhkan maupun yang menyembuhkan, itu belum sesuai dengan apa yang Sang Buddha maksudkan dalam proses penyembuhan itu. Sebatas membaca parita, bojanggo sati sangkato dhammanang wicayo tata, ya, yang hanya membutuhkan tidak sampai 5 menit selesai, sebagai parita yang utama untuk kesembuhan, telah merasa ya mendapat proses penyembuhan secara agama Buddha. Ini adalah kesalahan yang fatal. Ya, kalaupun ditambah dengan parita-parita yang lain, itu juga tidak banyak membantu. Oleh karena jangan sampai parita ini dimengerti itu sebagai upaya secara mistis,
secara takhayul, secara misterius, secara keberkahan sensasional, bisa memberikan dampak kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu pihak yang sakit. Dalam hal ini, pada umumnya, jangankan yang mendengarkan, yang membaca sendiri sejauh apa telah mengetahui apa yang dibaca. Artinya itu, kalaupun mengetahui arti yang dibacakan itu, sejauh apa punya perhatian atas pengartian yang ada dalam bacaan itu. Apalagi pihak yang mendengar. Sejauh apa punya pengetahuan terhadap hal atau wacana yang dibacakan. Kalaupun tahu, sejauh apa punya perhatian, punya kepedulian, punya penghayatan, memasukkannya ke dalam hati, dalam pengetahuan yang dia miliki atas apa yang dibacakan itu. Dan ternyata bahwasanya kita gagal secara umum dalam upaya mengupayakan proses penyembuhan sesuai dengan yang Sang Guru Agung Buddha ajarkan. Kita lebih mengarah ke sisi yang di atas akalnya ketimbang di dalam akalnya. Yang lebih cenderung ke irasional ketimbang sisi rasional. Tidak salah memang Bojangga Parita, termasuk juga parita-parita yang lain. Ini menyembuhkan. Tetapi bukan dengan membaca Bojanggo Sati Sangkato Dhammanang Wicayo Tatha sampai selesai. Kemudian, sudah parita sudah dibacakan, kesembuhan bisa diharapkan. Melainkan ini sebagai satu formula belaka untuk lebih lanjutnya itu diperjelas. Apa itu sati? Apa itu Dhamma Wicaya? Dan apa itu wirya? Dijelaskan secara baik dan benar, secara rinci juga, dan tidak selesai dengan tindakan demikian ini. Kesembuhan bisa diperoleh, yaitu menjelaskan atau mendengar penjelasan secara baik, benar, dan rinci. Melainkan mencamkannya, mengingat-ingatnya, menghayatinya, merenungkannya, berulang dan berulang dan berulang. Proses pengulangan kembali permaknaan yang ada dalam penjelasan tentang sati, pengingatan, Dhamma Wicaya, pemilahan dharma, pemilahan perihal-perihal, wirya, semangat. Inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari yang kita
mengatakan atau menyebutnya sebagai meditasi. Bermeditasilah, tetapi bukan bermeditasi yang bagaimana, melainkan mendasarkan pada pengertian, dan penjelasan, sati, pengingatan, dhamma wicaya, pemilahan perihal-perihal, wirya, semangat, masing-masingnya itu apa, bagaimana penjelasannya, dan setelah mengerti apa yang perlu diri lakukan, ini yang menjadi obat penyembuh. Dan demikian ini yang secara singkatnya, oleh karena waktunya mungkin juga sudah lewat, saya ingin memberikan ulasan lebih panjang juga kurang begitu sesuai dalam situasi acara demikian ini. Jadi bagaimana kita punya pemahaman yang benar selaku Buddhis, bahwasanya penyakit itu adalah hal yang wajar. Dan dalam agama Buddha ada potensi kita mendapatkan kesembuhan secara Buddhis. Tetapi penyembuhannya ini, prosesnya ini perlu dilakukan secara sesuai, secara benar. Bagaimanapun, saya dengan hati yang sepenuhnya, dengan kekuatan kebajikan yang kita semua telah tumbuh kembangkan, dengan kekuatan daya, teja, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Dan juga dengan daya, dengan kekuatan, dengan teja para dewa. Semoga ibu bapak yang sekarang ini sedang didera penyakit, sedang jatuh sakit, sedang menderita sakit, bisa lekas mendapatkan kesembuhan, setidaknya kesembuhan secara batiniahnya melalui mengerti, memahami secara benar tentang apa yang perlu dipahami secara benar itu. Dan dari batin yang terobati sedemikian rupa, setidaknya sudah sangat-sangat membantu kebahagiaan itu bisa muncul, kedamaian bisa muncul. Dan tidak sedikit kebahagiaan, kedamaian hati ini punya peran yang sangat dalam mendukung jasmani tubuh itu menjadi lebih kuat, lebih teguh, lebih tahan, dan tubuh yang tahan, tubuh yang teguh, tubuh yang kuat itulah yang disebut dengan tubuh yang sehat, tubuh yang telah tersembuhkan dari penyakit. Bagaimanapun, sekali lagi, patut juga dipahami secara umum
bahwa penyakit itu sifatnya adalah relatif, yang dalam hal ini adalah tergantung pada ringan, sedang, atau beratnya jenis atau tingkatan penyakit. Setiap kehidupan sejak lahir hingga ajal tiba, tidak ada satupun yang telah terlahir tidak mengalami sakit meskipun hanya satu momen hidup. Semoga ibu bapak yang sedang sakit bisa mendapatkan manfaat sejauh yang bisa didapat, termasuk juga para peserta pertemuan online ini mendapatkan pemahaman-pemahaman, mendapatkan pengertian-pengertian yang secara langsung atau tidak langsung juga akan mengukuhkan, menguatkan stamina tubuh, terkhususkan adalah stamina batin, menjaga kesehatan batin, menjaga kesehatan tubuh. Semoga semuanya ibu bapak berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana. Satu, satu, satu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante atas anusasana yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan membuat kita semakin maju dalam Buddha Dhamma. Selanjutnya, Maaf pemimpin puja, ada satu pertanyaan boleh nggak saya sampaikan kepada Bante? Oh, silakan Romo. Bante, boleh Bante, bertanya ya? Satu saja Bante. Oh ya, setelah diizinkan oleh pembawa acara, silakan. Ya, maaf ini Bante. Tadi Bante menyampaikan tentang sanya Bante. Berarti dalam satu objek yang sama dengan orang yang berbeda mungkin sanyanya berbeda juga Bante. Oh ya, tentu. Berarti ya, sanya dengan persepsi sama. Seperti misalnya tiga orang yang berbeda melihat satu benda yang sama, yang satu muncul rasa iritasi terhadap barang itu, yang satu muncul rasa senang terhadap barang itu, yang satu memunculkan rasa acuh tak acuh terhadap benda itu, atau muncul hal-hal yang lain, misalnya rasa kasihan atau rasa aman atau rasa iri hati atau apa. Nah, ini semuanya itu dari sanya atau pengertian atau pengenalan terhadap benda itu. Ini secara dasar ya, secara dasar sekali sesungguhnya kalau kita bicara tentang sanya, itu kita sedang berbicara tentang keseluruhan ajaran agama Buddha. Berarti yang kebenaran tentang objek itu bagaimana, Pak? Bahkan Sang Buddha tidak menganjurkan seseorang itu untuk mengerti nibbana sebagai nibbana. Memiliki sanya nibbana sebagai nibbana, ini akan tidak mengantar seseorang ke nibbana. Justru mengantar seseorang ke penderitaan. Secara singkat dan secara yang paling tingginya saja saya berikan secara konklusif ya. Bahwasanya jangankan yang lain-lain, terhadap nibbana pun seseorang tidak semestinya memiliki sanya, yaitu memiliki pengertian, memiliki pengenalan sebagai yang nibbana. Dan sanya ini sangat bertingkat. Bahwasanya beberapa makhluknya sama, sanyanya berbeda. Makhluknya berbeda, sanyanya sama. Nah, ini juga diajarkan di
dalam Pustaka Tipitaka. Ini kalau dibahas tentu akan ya membutuhkan sesi yang tersendiri, Pak ya, Romo ya. Ya baik, Bante, Ya, terima ya, kasih. baik. Tinggal tunggu yang lain, Bante. Terima kasih jawabannya. Ya. Maaf, pemimpin puja saya nyela tadi. Silakan lanjut. Terima kasih, Bante. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kepada Suhu Kasing kami persilakan untuk menyampaikan pesan singkatnya. Kepada Suhu Kasing. Yang Mulia Bante Damadiro Mahatera, yang saya hormati Rama Ramani, yang saya kasih umat Gaes dan para pengikut Zoom ini yang secara fisik kurang nyaman. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Tentu Bante Damadiro yang Mahatera ini mungkin kaget saya dipanggil Suhu. Karena tadi sudah yang tanya, karena mau akhir tahun, menjelang tahun 2023, itu orang lagi menanyakan suatu ke depannya. Namun saya katakan Suhu di sini adalah suka humor. Karena kita dalam suasana yang suka, harmonis, tentu bisa menciptakan suatu kondisi yang sehat bagi fisik kita. Tadi yang dipaparkan oleh Yang Mulia Bante begitu mendalam sekali. Maka secara awam pun orang tidak gampang mengerti, menurut saya itu. Saya pun kurang mengerti dalam hal ini. Tentu harus banyak belajar. Karena saya dengan Bante, Yang Mulia Bante Damadiro ini sudah lama kenal sejak beliau belum menjadi Bante hari ini. Tentu merupakan huping. Huping di sini adalah humor dan ping'an. Mengapa ping'an? Karena ping'an itu mendatangkan keselamatan bagi kita untuk sama-sama belajar, Bante. Kadang kita mengenal ada yang Bante katakan itu, banyak umat itu hanya ilusi belaka. Seolah-olah dia merasa yang paling benar. Apalagi kalau mendekati Bante yang sudah Mahatera, dia tanya, nanti Bante mengarahkan meditasi. Wah, ilusinya makin tinggi, bahwa ada suatu bisikan-bisikan. Maka saya katakan, sebenarnya kalau kita itu dengan yang saya katakan, yang pernah saya dengar di Sanghaterawada itu Bantenya cuma sedikit, terbatas 104 kalau nggak salah. Ya, tentu kita sama-sama jaga winaya. Keluar nggak enak ada Bante. Karena kadangkala umat itu tidak menjaga winaya Bante, tidak menjaga winaya Bante, merasa dirinya yang super. Ada yang tidak waras, tapi dia bisa mengedit menjadi suatu motivator yang memberi contoh kebaikan. Ya, sah-sah sajalah daripada dia memberi contoh yang baik. Semoga saudara-saudara kita yang didera kesehatannya malam ini yang kurang sehat, tentu dengan siraman dan serangkaian parita, suta maupun gata yang dibawakan oleh Yang Mulia Bante Damadiro ini, dan serangkaian meditasi yang penuh kasih sayang dipancarkan ke segala penjuru, tentu membawa imun saudara-saudara kita yang secara fisik tidak. Kita malam ini tentu katakan Bante yang ada satu yang kurang, kita yang tidak sehat. Namun saya katakan yang di sini pasti sehat, karena sehatnya adalah senang hati. Kalau tidak senang hati, pasti tidak berani muncul di sini. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, satu. Suhu. Anumodana atas pesan singkat yang telah disampaikan oleh Pak Kasim. Selanjutnya, setelah membacakan parita,
memohon sila, mendengarkan anusasana, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan dengan membacakan Parita Patidana. Andamayam Patidanang Karomase Punya Sida Nikatassa Yananya Nikatanime Te Sanca Bagino Hontu Sattanantap Pamanaka Ye Piya Gunawanta Ca Mai Hang Mata Pita Dayo Dittha Me Cap Yaditthawa Anye Maccatta Verino Satta Tittanti Lokasmin Te Bumma Catuyonika Pance Kacatuwokara Sansaranta Bhawa Bhave Nyatang Ye Patidanam Me Anumodantu Te Sayang Ye Cimanap Pajananti Dewa Te Sang Niwedayun Maya Dinna Napunyanang Anumodana Hetuna Sabbe Satta Sadahontu Avera Sukajivino Kemappadanca Pappontu Te Sasa Sicatang Subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan ini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri atas 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa ini yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup pembacaan Parita pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Sebelum kita menutup pembacaan Parita malam ini, marilah kita berterima kasih kepada Yang Mulia Bante dengan saya mengawali dengan Okasa, dilanjutkan Wandami. Okasa Wandami Bante. Satu. Terima kasih Bante. Ya. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Happy semua ini Bante. Happy. Ya. Happy. Bagaimana Pak? Perlu Happy waktu semua. khusus,
perlu waktu khusus Bante untuk menjelaskan semuanya tadi Bante. Semakin bingung Bante. Ya, itu ini sedikit saya mengungkap apresiasi kepada pembawa acara Ibu Foni membacakan wacana-wacana Pali itu dengan sangat baik. Ya, tata tulisnya sangat baik. Ya, ini luar biasa Wihara Eka Dhammaloka. Ya, yang ternyata tanpa ini semacam gembar-gembor sana sini untuk gimana dibuat program pelatihan pembacaan Pali wacana secara baik dan benar. Ya, saya sendiri tidak pernah mendengar ini, tetapi dari apa yang saya dengar ya ini ya ternyata ya Wihara Eka Dhammaloka telah mengupgrade diri dengan ya mampu membaca wacana Pali secara baik dan benar, dan ini sangat penting oleh karena selain dari keakuratan dalam kita membacakan dan kemudian mendengarkan juga termasuk juga sebagai bentuk penghargaan, penghormatan kepada Dharma dan juga penghormatan kepada Sang Buddha sebagai pembabarnya, termasuk penghormatan sebagai sangga, pihak yang merawatnya. Anumodana ya Ibu Foni dan semuanya pengurus Wihara Eka Dhammaloka. Ya. Aduh Bante. Ya. Bante. Ya. Demikianlah pembacaan parita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Selamat malam, Namo Buddhaya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Romo Edi. Ya, baik. Terima kasih Bu Foni atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sedikit saya akan perhatian bagi Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 20 Desember, pembacaan parita bagi saudara kita yang mengalami sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Ratanadiro. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan mungkin saudaranya yang sedang sakit, famili atau kerabat, bisa menghubungi HP Wihara atau HP Ibu Hili atau juga bisa ke HP saya. Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan serta kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, saudara-saudara kita yang mengalami sakit semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan semoga selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya, semoga Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang sudah ikut partisipasi dalam pembacaan parita pada malam hari ini, semoga tetap sehat, panjang umur, tambah sukses, banyak rezeki, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Budaya. Selamat malam, Romo Edi. Selamat malam. Ya. Sampai Terima ketemu. kasih, Bante. Ya, baik. Ini itu. Makasih, Pak. Bante. Selesai. Ya.